Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat Lindong setengah sadar, dia samar-samar mendengar beberapa suara lembut berdering di samping telinganya. Namun pada akhirnya Lindong tidak membuka matanya. Kelelahan yang dalam membengkak dan keluar dari lubuk pikirannya seperti air pasang, menyebabkan matanya tetap tertutup. Kelelahan ini berlangsung cukup lama. Akhirnya setelah perjuangan yang panjang, matanya dengan paksa membuka kelopak matanya dan membuka celah kecil. Setelah membuka matanya, hal pertama yang muncul dalam pandangan Lindong adalah ruang yang tenang yang dipenuhi dengan aroma kayu cendana. Lindong menatap lingkungan yang aneh dan asing di sekitarnya. Momen linglung yang sangat singkat melintas di matanya. Detik berikutnya dia tiba-tiba berdiri. Saat dia hendak melompat, tubuhnya tiba-tiba menjadi lunak. Sensasi tak berdaya mulai menyebar dari anggota badan dan tubuhnya meninggalkan Lindong tanpa kekuatan. Ying Huan seharusnya berhasil pada akhirnya kan, gumam Lindong pada dirinya sendiri. Memikirkan kembali saat-saat terakhir yang bisa dia ingat. Dia ingat mendengar suara familiarnya. Dari kelihatannya seperti pada akhirnya anggota Sekte Dao berhasil sampai di sana tepat waktu. Sial, aku benar-benar terluka parah. Ucap Lindong menunduk dan melihat telapak tangannya yang pucat. Yang putih pucat. Tidak dapat menahan dia mulai mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan gelombang rasa sakit yang ditransmisikan dari dalam tubuhnya. Bahkan revolusi Yuan Power-nya menghadapi beberapa halangan. Jelas bahwa luka yang dia terima kali ini sangat serius. Tentu saja, Lindong yang mengerutkan kening gagal mempertimbangkan jenis musuh yang dia hadapi. Dia hanya tahap 5 Yuan Nirvana. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah 4 master simbol segel surga, serta berbagai trik di lengan bajunya, masih cukup sulit untuk berhadapan dengan 8 ahli tahap Yuan Nirvana. Apalagi Yao Ling adalah seorang ahli yang telah mencapai 9 Yuan Nirvana. Jika dia tidak mengandalkan energi ledakan dalam 5 buah Yuan abadi kuno, Lindong tidak akan pernah menandingi dia. Selanjutnya dia bahkan berhasil melukai Yao Ling dengan parah. Ditempatkan di antara berbagai sekte super, 9 ahli tahap Yuan Nirvana sudah mampu menjadi murid kelas atas. Faktanya seseorang bahkan dapat mengumpulkan reputasi yang cukup kuat di seluruh wilayah Suan Timur. Meskipun demikian, Lindong sebenarnya mampu mencapai prestasi seperti itu saat dikejar oleh Yao Ling dan yang lainnya. Jika berita tentang kejadian ini disebarluaskan, kemungkinan besar akan terjadi kegemparan. Pada saat ini Lindong perlahan berjalan turun dari tempat tidurnya. Sama sekali dia tidak merasakan ada kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Kemungkinan akan membutuhkan beberapa hari perawatan untuk memulihkan kekuatan Yuannya secara bertahap. Berjalan melintasi ruangan, Lindong mendorong pintu hingga terbuka. Sinar matahari yang hangat dengan penuh semangat dituangkan ke bawah. Saat ini terlihat koridor luas di luar ruangan. Sebelum koridor ini, ada halaman terpencil. Di dalam halaman ada beberapa orang dengan tenang duduk di lantai. Mendengar suara pintu dibuka, mereka buru-buru berbalik. Segera setelah itu ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajah mereka. Hahaha, Lindong, kau akhirnya memutuskan untuk bangun. Lindong memandang Moling dan beberapa orang lainnya yang berkumpul di sekitarnya dengan ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan perasaan khawatir mereka yang kuat serta kegembiraan di mata mereka. Merasa sedikit hangat di hatinya, dia tersenyum dan mengangguk sambil berkata, "Berapa lama aku tertidur?" 10 hari, jawab Moling sambil menunjuk dengan jarinya. Lindong sedikit terkejut. Meskipun dia agak mengharapkannya,
Dia tidak pernah membayangkan dirinya tertidur lelap setelah terluka. Itu kemungkinan besar karena serangan balasan dari melahap 5 buah Yuan abadi kuno dengan paksa. Lindong, kau benar-benar terkenal sekarang. Berita tentang kau telah ditransmisikan ke seluruh sekte Dao. Dikatakan bahwa meskipun kau dikepung oleh Misa Segel Iblis dan banyak ahli lainnya, kau masih berhasil melukai Yaoling yang menduduki peringkat keempat dalam daftar pencarian sekte. Orang itu adalah ahli panggung 9 Yuan Nirvana dan dia memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah Suan Timur. Puji Liu Bai sambil mendecakkan lidahnya. Cara dia menatap Lindong tiba-tiba dipenuhi dengan kekaguman yang tidak bisa dia sembunyikan. Cara dia menatap Lindong tiba-tiba dipenuhi dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Selanjutnya, fakta yang paling penting adalah bahwa Yaoling dulunya adalah diaken gerbang Yuan. Kau tidak tahu berapa banyak kebanggaan yang kau peroleh untuk kami, murid sekte Dao. Pada saat ini Lindong memandang Liu Bai dan yang lainnya yang memasang ekspresi bersemangat dan memerah di wajah mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak terdiam. Dia hampir kehilangan nyawanya kali ini dan dia tidak ramah seperti yang mereka sebutkan. Lindong, kau sudah bangun. Tepat ketika Lindong mulai pusing karena diskusi hiruk-pikuk mereka, suara merdu dan indah yang dipenuhi dengan kejutan yang tidak dapat disembunyikan terdengar tiba-tiba dari dalam halaman. Seketika semua orang menoleh ke lokasi kebisingan. Di tempat itu berdiri seorang wanita muda yang mempesona. Wanita muda itu berdiri di bawah naungan. Tubuhnya yang ramping dan lembut terbungkus dalam pakaiannya yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Ketika Moling dan yang lainnya melihat wanita muda itu, kilauan melintas di mata mereka. Sebelum mereka segera berbalik dan menatap Lindong dengan nakal. Ketika kau dalam keadaan koma, saudari junior Ying Huan-Huan merawatmu hampir sepanjang waktu. Dia sering datang berlari ke aula sunyi kami, yang sebenarnya menyebabkan beberapa murid aula sunyi iri padamu. Ucap Moling yang sekarang memasang senyuman aneh. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong jelas melongok sejenak. Dia jelas menyadari betapa populernya Ying Huan-Huan di antara murid-murid sekte Dao. Selain itu, dia juga memiliki latar belakang yang cukup bereputasi. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang wanita muda yang mirip dengan seorang putri di sekte Dao benar-benar akan keluar dari jalan untuk merawatnya. Hei, apakah kau berubah menjadi orang bodoh setelah tidur? Sama seperti Lindong masih linglung, wanita muda itu sudah datang ke dia. Wanita muda itu sudah datang di hadapannya. Sambil mengulurkan tangan putihnya yang sempurna dan ramping yang akan membuat banyak pria ngiler, dia melambaikannya di depannya sementara suara merdu yang mirip dengan alat musik terdengar. Memulihkan ketenangannya, Lindong melanjutkan untuk menatap wajah lembut di depannya sebelum tersenyum dan menjawab. Pada saat terakhir, terima kasih telah datang tepat waktu. Jika tidak, kemungkinan aku tidak akan bisa kembali kali ini. Kau hanya suka memamerkan dan berbicara kasar. Jelas bahwa kau tidak bisa mengatasinya, namun kau masih harus bertindak begitu galak. Jawab Ying Huan-Huan sambil melengkungkan bibirnya. Lindong mulai tersedak untuk beberapa saat karena jawabannya. Segera dia merasa sedikit tidak berdaya. Bibi kecil yang hebat ini benar-benar tidak mudah dipuaskan. Dalam situasi seperti itu, tidak ada cara untuk memastikan keselamatan semua orang. Untuk menyelamatkan salah satu nyawa mereka sudah merupakan skenario yang cukup baik. Tentu saja aku tidak akan menyangkal bahwa kau memang sangat gagah saat itu. Jika kau melakukannya beberapa kali lagi, mungkin aku akan jatuh cinta padamu. Ucap Ying Huan-Huan sambil tersenyum manis. Saat ini Lindong memilih untuk tidak menjawab. Baginya mengalami kejadian seperti itu sekali saja sudah lebih dari cukup. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Apa yang terjadi pada orang-orang itu pada akhirnya? Tanya Lindong seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka semua sudah mati. Tidak akan ada Misa Segel Iblis di masa depan.
Adapun orang-orang yang menyerangmu, selama mereka mengambil tindakan pribadi, mereka akan dihabisi. Ucap Ying Huan dengan sikap acuh tak acuh sambil sedikit mengangkat bulu matanya. Lindong mengangguk dalam diam. Sepertinya kali ini Sekte Dao menjadi sangat marah. Mereka secara tak terduga sangat kejam. Namun ini adalah satu-satunya cara untuk membangun dominasi seseorang. Kalau tidak, bagaimana mungkin murid-murid Sekte Dao bepergian keluar di masa depan jika ada yang bisa dengan mudah mempermalukan mereka? Kali ini, semua tetua sangat senang melihat benih Yuan abadi kuno dibawa kembali dan kau berkontribusi terbesar dari pekerjaan itu. Setelah kau pulih, tuan-tuan sekte ingin bertemu denganmu secara pribadi. Ucap Ying Huan sambil tersenyum. Oh, hanya pada saat ini apakah ekspresi Lindong sedikit berubah? Bahkan dengan kekuatan pikiran setelah mendengar ini dia samar-samar kejang sesaat. Bagaimanapun, orang itu adalah kepala Sekte Dao. Dia juga adalah salah satu praktisi top di wilayah yang luas di wilayah Suan Timur. Satu pemikirannya saja bisa membuat kerajaan yang tak terhitung jumlahnya lenyap dalam kepulan asap. Moling dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya semuanya memiliki wajah penuh rasa iri. Bagi seseorang untuk dapat bertemu dengan Master Sekte Tuan yang sangat sulit untuk dilihat sekilas bukanlah hal yang sederhana. Santai, kau sekarang adalah pahlawan di Sekte Dao kami. Ucap Ying Huan menghiburnya setelah menemukan reaksi tertegun dari Lindong. Dia dengan cepat melanjutkan untuk mengambil keranjang dari tas Qian Kunnya yang diisi sampai penuh dengan berbagai obat-obatan dan pil yang digunakan untuk mengobati luka. Obat-obatan ini sangat efektif untuk mengobati luka. Aku benar-benar pergi ke ruang pil setidaknya setengah hari untuk mengumpulkan semuanya. Ini adalah salep untuk dioleskan secara eksternal dan ini harus ditelan. Ucap Ying Huan menggunakan jarinya yang seperti batu giok untuk menunjuk botol dan stoples di dalam keranjang sambil dengan hati-hati menjelaskan isinya. Setelah dia menyelesaikan penjelasannya, dia merasakan ada yang tidak beres dengan suasana di sekitarnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat Moling dan yang lainnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Dao yang tidak tahu betapa aneh dan nakalnya Ying Huan. Siapa yang tahu wanita muda yang dingin ini bisa memiliki sisi yang lembut padanya? Apa yang kalian lihat? Apakah kalian belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Setelah ditatap dengan aneh oleh Moling dan yang lainnya, warna merah menyala melewati pipinya yang putih salju. Segera dia memelototi mereka. Melihat ini, Moling dan yang lainnya dengan cepat mengecilkan leher mereka sebelum dengan cepat berbalik. Bisa dikatakan bahwa kau kurang lebih setengah penyelamatku. Aku tidak ingin orang lain mengatakan bahwa aku Ying Huan tidak tahu berterima kasih. Mata besar Ying Huan berbalik dan menghadap Lindong sambil mempertahankan ucap Ying Huan. Namun saat ini tidak ada yang memperhatikan bahwa saat gadis muda itu berbalik, daun telinganya yang lembut dan halus sudah memerah. Melihat sosok cantik di depan wanita muda yang pergi dengan cepat, Lindong tidak bisa tidak menyentuh hidungnya. Sepertinya kelembutan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah momen yang berumur pendek. Hahaha, adik perempuan senior Huan tidak buruk. Ini pertama kalinya aku melihatnya merawat seseorang dengan baik. Goda Liu Bai sambil menyeringai. Berhenti berbicara omong kosong. Dia hanya melakukan ini karena dia berterima kasih. Jawab Lindong dengan kesal. Lindong, namun dia merawatmu dengan baik selama periode waktu ini. Aku harus memberitahumu berita buruk. Kau harus cukup jelas dari pesona adik perempuan Ying Huan. Karena dia telah merawatmu dengan baik, pasti akan ada beberapa orang yang tidak senang. Ucap Moling menepuk bahu Lindong sementara ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Moling menepuk bahu Lindong sementara ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Menurut apa yang aku tahu, bahkan King Ye telah menyatakan ketidakpuasan atas masalah ini. Dia berasal dari Aula Bumi dan merupakan orang paling berbakat setelah kakak perempuan senior Ying Xiaoxiao di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Karena itu,
Kau harus berhati-hati di masa depan. Tidak dapat menahan, wajah Lindong mulai menjadi hitam. Pada saat ini dia ingin mengutuk dengan keras. Apa hubungannya ini denganku? Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana dia benar-benar akan memprovokasi seseorang bahkan saat dalam keadaan pingsan. Tidak ada apa-apa di antara kami, jawab Lindong. Namun setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat Moling dan yang lainnya terus menatap keranjang di tangannya. Pada saat ini, dia merasakan gelombang demi gelombang perasaan menyesakkan di dadanya. Setelah percakapan itu, waktu berlalu. Setelah beberapa saat, akhirnya Lindong memutuskan untuk masuk ke kamarnya lagi. Dia duduk dengan tenang di tempat tidur dalam ruangan yang tenang. Kedua matanya tertutup rapat. Tangannya membentuk segel pelatihan saat pasukan pelahap diam-diam tersebar dari dalam tubuhnya. Di bawah kekuatan pelahapan ini, udara di sekitarnya mulai membentuk gelombang demi gelombang riak. Dengan aliran Yuan Power yang terus-menerus, aura Lindong juga mulai pulih sedikit demi sedikit. Jelas pelatihan ini berlangsung selama 3 jam. Tubuh tak bergerak Lindong akhirnya bergetar lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia jelas merasakan perubahan di dalam tubuhnya saat kegembiraan melintas di wajahnya. Sejak dia bangun, dia diam-diam memulihkan diri selama hampir 5 hari. Baru kemudian apakah dia benar-benar menyembuhkan serangan balik yang disebabkan oleh menelan 5 buah kuno Yuan abadi. Selain itu, dengan pemulihan penuh dari luka dan kekuatannya, Lindong juga menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Setelah cedera serius ini, dia bahkan mulai samar-samar merasakan tanda akan melakukan terobosan. Apakah ini karena 5 buah kuno Yuan abadi? Umam Lindong merenungkan fakta ini. Buah kuno Yuan abadi memiliki efek misterius meningkatkan kekuatan seseorang. Jika Lindong mengikuti aturan dan memperbaikinya sebelum dia menelannya, bukan tidak mungkin kekuatannya menembus ke tahap 6 Yuan Nirvana. Namun situasi kembali jelas tidak memberinya waktu untuk diam-diam melatih dan memperbaikinya. Oleh karena itu dia hanya bisa bertindak dengan kejam dan dengan paksa menelan ke-5 buah kuno Yuan abadi dengan imbalan dorongan sementara dalam kekuatannya. Harganya adalah sebagian besar energi dari 5 buah kuno Yuan abadi telah habis selama pertempuran yang intens. Jumlah yang akhirnya diserap Lindong hanya sebesar 10 hingga 20%. Selain pertempuran berdarah kali ini, itu memungkinkan kekuatan Lindong untuk maju sekali lagi. Pada saat ini Lindong mengayunkan lengannya yang sekali lagi dipenuhi dengan kekuatan besar. Dia membuka mulutnya untuk tersenyum sebelum membuka pintu dan keluar dari ruangan lagi. Setelah meninggalkan ruangan, hal pertama yang dilihat Lindong adalah 2 sosok tua yang familiar berdiri tidak jauh di depannya. Dia buru-buru berjalan ke depan dan tertawa. Salam untuk 2 paman guru. 2 orang di depannya secara alami adalah Chen Zhen dan Wudou dari Aula Sunyi. Mereka melihat kulit Lindong dan mengangguk sambil tersenyum. Apakah kau sudah pulih sepenuhnya? Wudou menatap Lindong di depannya dengan ekspresi yang senang. Setelah bertanya sedikit, dia melanjutkan sambil tersenyum. Kali ini, kau telah melakukannya dengan cukup baik. Dan itu telah meningkatkan prestise Aula Sunyi kami. Kali ini, kau telah melakukannya dengan cukup baik dan itu telah meningkatkan prestise Aula Sunyi kami. Jika kita bisa mengelola benih kuno Yuan abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh sekte Dao kita. Aku hanya beruntung. Masalah kali ini juga berkat senior Jiang Kun dan yang lainnya. Ucap Lindong tersenyum dan berkata, hahaha, tindakan ini mungkin mengesankan tetapi agak terlalu sembrono. Kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Ucap Chen Zhen menggelengkan kepalanya saat berkata. Karena itu, dia tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya dia hanya tersenyum dan mengangguk. Chen Zhen mengangguk perlahan. Dia membelai janggutnya saat matanya menatap Lindong di depannya. Ekspresi puas di matanya menjadi semakin kaya. Ayo pergi. Master Sekte ingin bertemu denganmu. Berdiri di sampingnya,
Wudao tersenyum sebelum berbicara. Mendengar ini Lindong mengangguk. Segera mereka berbalik dan bergegas pergi. Mereka bertiga langsung bergegas keluar dari pegunungan Aula Sunyi. Setelah itu, mereka menuju ke wilayah dalam sekte. Sekte Dao sangat luas. Pegunungan mengelilinginya dan kadang-kadang ada beberapa murid yang terbang melewati langit. Itu adalah puncak Dao. Master sekte tinggal di sana. Biasanya masalah utama sekte diputuskan di tempat itu. Ucap Wudao memasang ekspresi hormat saat dia melihat gunung sebelum berbicara dengan lembut kepada Lindong di sampingnya. Lindong mengangguk sedikit saat tatapannya menyapu gunung ini. Kali ini, dia tidak berani menggunakan energi mentalnya untuk memindahi tempat itu. Berdasarkan indranya, dia bisa mengatakan bahwa gunung ini sangat berbahaya. Saat ini sebelum dia mendarat di gunung, mata Lindong menyapu sekelilingnya. Setelah itu dia melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu duduk di atas batu yang menonjol dari tebing gunung yang terjal. Kedua lelaki tua itu tidak memiliki fluktuasi yuan power di sekitar tubuh mereka. Melihat dari kejauhan, mereka tampak seperti dua orang tua. Namun bahkan Chen Zhen dan Wudao dengan cepat mengurangi kecepatan mereka ketika mereka melihat mereka berdua. Pada saat ini kedua lelaki tua itu mengangkat kepala mereka dan menatap kelompok Chen Zhen. Akhirnya tatapan mereka berhenti perlahan pada Lindong. Lindong merasa semua pori-porinya tiba-tiba berdiri saat dia sedang diamati. Bahkan yuan power yang beredar di dalam tubuhnya melambat pada saat ini. Perasaan itu seolah-olah dia sedang dipidanai secara menyeluruh oleh dua pria tua dari dalam keluar. Untungnya dua lelaki tua itu hanya mengamati tubuhnya sejenak. Segera Lindong melihat dua wajah tua yang kaku ini menunjukkan senyum yang agak jelek tapi hangat. Dia Lindong kan? Bukan anak kecil yang buruk. Lanjutkan, Master Sekte sedang menunggunya. Chen Zhen dan Wudao mengangguk. Setelah itu mereka akhirnya memimpin Lindong dan dengan cepat bergegas mendekati gunung. Keduanya adalah sesepuh dari Sekte Dao dan mereka sangat kuat. Jika mereka maju selangkah lagi, mereka bahkan mungkin bisa melangkah ke tahap kematian misterius. Wudao dengan lembut berbicara kepada Lindong saat mereka bergegas ke puncak gunung. Panggung kematian misterius. Lindong mendecakkan lidahnya dengan tenang. Level ini kemungkinan akan memungkinkan seseorang untuk ditempatkan di antara para elit bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Sekte Dao memang layak menjadi sekte super, fondasinya memang sangat mengerikan. Pada saat ini mereka bertiga melesat ke puncak gunung. Setelah itu, mereka bertiga mendarat di peron. Ketika Lindong mendarat di peron dan mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa sebenarnya ada tiga sosok yang berdiri tidak jauh di depannya. Ada dua wanita dan seorang pria di antara mereka bertiga. Salah satunya terlihat cukup familiar. Gaun berwarna terang melilit sosoknya yang ramping dan halus. Dia adalah Ying Huan. Wanita di sebelah kirinya memiliki sosok yang tinggi. Dia memiliki wajah yang cantik dan alisnya mirip dengan Ying Huan. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan tekanan samar dari tubuhnya. Di seluruh sekte Dao, siapa wanita ini selain kakak perempuan senior Aula Langit? Ying Xiaoxiao, yang pernah dia dengar tetapi belum pernah dia temui yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Di sisi kanan Ying Huan adalah seorang pemuda berbaju hijau. Pria itu tampil cukup tampan. Meskipun dia tidak setampan Xiao Dao, dia juga bisa dianggap sebagai pria yang gagah dan halus. Kemungkinan dia akan menarik sedikit perhatian di tengah orang banyak. Hei, apakah kau sudah pulih sepenuhnya dari lukamu? Kehidupan kecilmu cukup kuat. Senyuman muncul di wajah Ying Huan ketika dia melihat Lindong. Dia segera melangkah maju dan tertawa dengan suara yang indah. Ketika dia mendengar kata-kata lucu namun penuh perhatian Ying Huan, Lindong merasa agak tidak berdaya. Namun kegembiraan dalam senyum di wajah wanita muda itu berasal dari hatinya. Ini menyebabkan Lindong tersenyum dan berkata, "Ini semua berkat obat darimu." Ketika dia mendengar kata-kata itu,
Ying Huan tampaknya telah mengingat sesuatu saat wajahnya memerah. Matanya melirik Lindong sebelum dia segera berbalik dan berkata, itu hanya karena kau menyelamatkanku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memegang pergelangan tangan wanita cantik di sampingnya sambil tertawa. Lindong, ini adalah kakak perempuanku Ying Xiaoxiao. Aku akan mengusirmu sekarang jika kau memberitahuku bahwa kau belum pernah mendengar tentang dia. Salam untuk senior Xiaoxiao. Lindong tidak berani meremehkan anggota generasi muda yang paling menonjol di Sekte Dao. Dia segera menangkupkan kedua tangannya. Berdasarkan statusnya, dia juga harus memanggil Ying Xiaoxiao sebagai senior. Gadis ini terlalu manja. Terkadang dia akan berlebihan saat berbicara. Tolong jangan bawa ke hati. Mata Ying Xiaoxiao menatap Lindong di depannya. Wajahnya yang dingin menunjukkan senyuman saat dia berbicara dengan lembut. Lindong melirik Ying Huan di sampingnya melengkungkan mulutnya. Segera dia tersenyum pelan dan mengangguk. Kali ini itu semua berkatmu. Namun kau benar-benar penuh kejutan. Pada saat aku sampai, Yao Ling telah menerima luka fatal. Mata Ying Xiaoxiao sedikit berkerut saat dia menatap ke arah Lindong. Hatinya tidak setenang dia muncul di permukaan. Saat ini, dia juga telah melangkah ke 9 Yuan Nirvana. Oleh karena itu dia secara alami mengerti betapa hebatnya ahli panggung 9 Yuan Nirvana. Meskipun Lindong terluka parah dan hampir tidak sadarkan diri ketika dia sampai, Yao Ling juga menderita luka yang fatal. Senior, aku hanya beruntung. Ucap Lindong berbicara sambil tersenyum. Ying Xiaoxiao tidak berkomitmen terhadap kata-kata Lindong. Jika keberuntungan bisa melukai tahap 9 Yuan Nirvana, reputasi Yao Ling selama tahun-tahun ini benar-benar akan menjadi lelucon. Pemuda berpakaian hijau di sampingnya juga melangkah maju pada saat ini. Senyum menawan muncul di wajah tampannya. Meskipun senyumannya lebar, Lindong masih bisa merasakan ekspresi yang sedikit dijaga di mata pria itu. Aku sudah lama mendengar reputasi junior Lindong. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku dapat melihat bahwa rumor itu memang benar. Ucap pria berpakaian hijau itu tersenyum mengulurkan tangan ke arah Lindong. Karena sudutnya, tubuhnya tampak sedikit menunduk ke arah Lindong. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum. Aula Bumi, King Ye, teman dekat Huan sejak kecil. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.